Di video kali ini kita akan kembali membahas sebuah contoh soal, kali ini berhubungan dengan materi cermin cekung. Sebuah benda tingginya 4 cm berada 8 cm di depan sebuah cermin cekung. Jika panjang jari-jari kelengkungan cermin cekung tersebut 12 cm, tentukan yang pertama jarak bayangan, lalu yang kedua perbesaran bayangan, yang ketiga tinggi bayangan, dan yang terakhir yang keempat adalah menentukan sifat bayangan. Nah adik-adik, ini soalnya sudah sangat komplit ya. Jadi ini adalah tipe-tipe soal yang sering sekali muncul ketika kita belajar tentang cermin cekung. Oke, langsung aja kita bahas pertanyaan yang pertama, yaitu menghitung jarak bayangan atau S aksen ya simbolnya. Nah, kita cek data yang diketahui di soal. Yang pertama 4 cm, ini menunjukkan tinggi benda. Jadi tinggi benda itu simbolnya H. Kemudian 8 cm, ini adalah jarak benda ke cermin, simbolnya S. Lalu di sini ada jari-jari kelengkungan cermin cekung ya. Nah, ini simbolnya adalah R. Jadi R sama dengan 12 cm. Atau kalau kita ingin mengingat-ingat materinya sebentar ya. Jadi ini adalah gambaran diagram begitu ya, dari sebuah cermin cekung. Titik O, ini sekedar tahu aja. Ini adalah pusat kelengkungan cermin ya, Dek ya. Kemudian F ini adalah jarak fokus. Nah, ini yang penting ya, jarak fokus atau titik api. Lalu 2F ini adalah jari-jari kelengkungan cermin. Jadi 2F ini sama dengan berapa? 12 cm. Kalau 2F 12 cm, maka F sama dengan 6 cm. Nah, kemudian nanti ada yang namanya ruang benda dan ruang bayangan. Ya, habis ini kita akan bahas. Itu digunakan untuk menentukan sifat bayangan. Nah, kita kembali ke pertanyaan yang pertama, yaitu menghitung jarak bayangan atau S aksen. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua rumus ya, Dek ya, atau dua cara. Begitu ya. Cara pertama, rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Saya sangat yakin sekali kalau kalian sudah sangat familiar dengan rumus ini ya. Jadi ini adalah persamaan umum dari cermin dan lensa. Nah, nanti cara kedua itu sebenarnya diturunkan dari cara pertama ya. Jadi kalau cara kedua itu istilahnya rumus jadi begitu ya. S aksen itu rumusnya langsung saja S kali F dibagi S dikurangi F. Nah, mungkin sekalian saja nanti kalau ketemu soal lain yang ditanyakan itu bukan S aksen tetapi S, yang diketahui itu S aksen, berarti rumusnya mirip seperti ini, berarti tinggal dibalik ya. Kalau ini kan SF, di bawahnya S dikurang F. Nah, kalau yang ditanyakan itu S, maka yang sebelah sini adalah S aksen F dibagi S aksen dikurangi F. Nah, harapan saya, dua cara ini harus kalian kuasai dengan baik ya. Ini cara pertama, yang ini adalah cara kedua. Walaupun nanti ketika kita sudah membahas tentang alat optik ya. Jadi contohnya alat optik itu mikroskop, atau sebelum mikroskop itu kita akan membahas tentang lup, kemudian mikroskop, lalu nanti ada teropong dan seterusnya. Nah, kita akan lebih banyak menggunakan cara kedua untuk menghitung jarak bayangan dan jarak benda. Karena ini jauh lebih cepat dan tentunya lebih mudah ya. Oke, tetap saja kita akan mulai dari cara pertama. Jadi, tinggal kita masukkan angkanya. Fokus dari cermin ini sama dengan 6 cm. Jadi 1/6 sama dengan 1/8 ya, jarak bendanya 8 ditambah 1/S aksen. 1/6 dikurang 1/8 sama dengan 1/S aksen. Kita tukar tempat ya, Dek ya. Sambil kita samakan penyebut. Nah, ini 6 dan 8, 24. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 24 dibagi 8 sama dengan 3 ya. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Ini berarti 1/S aksen sama dengan 1/24. Jadi nanti kalau ditanyakan S aksen tinggal dibalik. 24/1 sama dengan berapa? 24 cm. Nah, ini adalah cara pertama. Cara kedua, nah ini berarti kita gunakan rumus yang di sebelah kiri ya. Jadi S aksen itu sama dengan SF per S min F. S-nya 8, kemudian F-nya itu 6. 8 kali 6 dibagi 8 dikurangi 6. 48 dibagi 2 sama dengan berapa? 24 cm. Sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya.
Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu menghitung perbesaran bayangan. Kalau perbesaran bayangan itu simbolnya adalah M, ya. Atau mungkin ini saya bersihkan dulu ya. Nah, seperti ini saya tampilkan kembali, ini cermin cekungnya. Tadi jarak bayangannya ketemu berapa tadi? 24 cm ya. Lalu 2F ini 12, kemudian F-nya itu 6. Nah, sekarang kita akan menghitung berapakah perbesaran bayangan. Kembali di sini kita punya dua rumus ya, Dek ya. Untuk menghitung perbesaran, kita bisa menggunakan rumus S aksen dibagi dengan S. Ini rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua nanti H aksen dibagi dengan H. Nah, jadi yang namanya perbesaran itu adalah jarak bayangan dibagi jarak benda. Ini rumusnya. Atau tinggi bayangan dibagi dengan tinggi benda. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan rumus yang pertama untuk menghitung perbesaran bayangan ya. Jadi nanti M sama dengan S aksennya 24, kemudian S-nya 8. 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali. Nah, artinya perbesaran bayangan sama dengan 3 kali. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan untuk menentukan tinggi bayangan. Tinggi bayangan itu H aksen. Di soal diketahui tinggi benda. Nah, artinya tinggi bayangan itu sembunyi di rumus yang kedua ya, dari perbesaran. Berarti M sama dengan H aksen dibagi dengan H. M-nya sama dengan 3, H aksen ditanyakan. H sama dengan 4 cm ya, berarti H aksen sama dengan 12 cm. Ini adalah tinggi bayangan yang dibentuk oleh cermin ya, 3 kali semula. Nah, yang terakhir yaitu menentukan sifat bayangan. Di awal tadi sudah kita singgung ya, kita akan belajar tentang ruang benda dan ruang bayangan pada cermin cekung ya. Nah, Adik-adik, kalau di sini ada sebuah cermin cekung, kemudian daerah antara titik O dan titik F ini disebut ruang 1. Kemudian daerah di antara F dan 2F ini disebut ruang 2. Yang ini 2F dan seterusnya ke belakang ya. Ini disebut ruang 3 ya. Sementara di sini yang diarsir ini disebut ruang 4. Nah, ini harus diingat-ingat. Ruang 1, 2, 3, 4 ya, berturut-turut. Kemudian di sebelah kiri dari cermin, perhatikan ya, ini yang diarsir. Nah, ini berarti yang di sebelah kiri cermin, ini adalah bagian depan dari cermin. Kemudian yang diarsir ini adalah bagian belakang dari cermin. Nah, nanti kalau bayangan itu terbentuk di depan cermin, maka dapat dipastikan sifat bayangannya itu adalah nyata. Kalau nyata, pasti terbalik ya. Nah, ini kalau nyata pasti terbalik. Jadi ini adalah pasangan ya, tidak mungkin nyata nanti tegak. Kalau nyata pasti terbalik. Nah, kalau bayangan itu jatuh di belakang cermin ya, maka bayangannya bersifat maya. Kalau nyata pasti terbalik, kalau maya pasti tegak. Jelas ya? Ini harus diingat-ingat dengan baik. Kemudian, nanti kalau ruang bayangan ya ditambah dengan ruang benda, itu ternyata sama dengan 5. Saya tulis ini ya. Jadi kalau pada cermin, ya nanti ada cermin cekung, cermin cembung. Lalu kalau kita bicara lensa juga ada 2, ada lensa cembung dan lensa cekung. Ruang benda ditambah ruang bayangan ini selalu sama dengan 5. Jadi harus diingat-ingat ya, ruang benda ditambah ruang bayangan pasti sama dengan 5. Nah, nanti kalau ruang bayangan itu lebih besar daripada ruang benda. Saya tulis ini ya, ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, maka karakteristik bayangan yang dibentuk itu adalah mengalami perbesaran ya, mengalami apa? Perbesaran. Sementara kalau ruang bayangan ya lebih kecil dibandingkan dengan ruang benda, maka karakteristik bayangannya adalah mengalami apa? Atau lebih kecil ya dibandingkan dengan bendanya. Jelas ya? Sementara kalau bayangan nanti jatuh tepat di jari-jari kelengkungan cermin atau bayangan itu jatuh di R atau 2F, maka bayangannya sama besar dengan bendanya. Nah, ini juga harus diingat-ingat.
Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti kalau kita mau menentukan sifat bayangan, sebenarnya kita tidak perlu untuk menghitung secara matematis ya. Jadi tinggal kita lihat saja, kita amati di mana letak benda. Nah, di sini letak benda itu 8 cm di depan cermin. 8 cm itu berarti terletak di ruang 2 antara 6 cm dan 12 cm ya, kurang lebih di sini ya, Dek ya. Nah, ini adalah ruang benda. Nah, ruang bayangan sesuai dengan persamaan yang ini, ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5, maka bayangan itu akan terbentuk di ruang 3. Nah, seperti ini ya. Jadi, dari 2 ke 3 dapat dipastikan bayangan akan mengalami perbesaran. Ya. Jadi, sifat yang pertama, kita mulai dari sifat yang pertama ya. Karena bayangan itu jatuh di depan cermin, ya, ruang 3 itu kan di depan cermin. Nah, maka sifat bayangannya adalah, saya tulis di sini ya, Dek ya. Sifat bayangannya yang pertama adalah nyata. Kalau nyata pasti terbalik, ya. Nah, kemudian karena dari 2 ke 3, ya, ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka sifatnya adalah diperbesar, ya. Jadi lengkapnya sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Baik, jika ada kesulitan, silakan bertanya di kolom komentar. Percayalah, pasti nanti saya akan menjawab seluruh pertanyaan kalian. Kemudian, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian klik like dan silakan boleh di-share di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang cermin cembung, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang lensa cembung dan lensa cekung. Oke, tetap semangat, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.